Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan mengenai hasil kerja dari kelompok D Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 dalam ruang kolaborasi modul 2.2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sofyan Ali dan saya berada di kelompok D bersama Pak Irsan Apriandinata dan Pak Asep Hilman. Dalam menyelesaikan tugas ruang kolaborasi 2.2 ini, ada beberapa rubrik penilaian yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengenai kesesuaian kompetensi sosial emosional dan bentuk implementasi pembelajaran sosial. Yang kedua, deskripsi kegiatan, apa yang dikatakan dan dilakukan guru. Yang ketiga, siapa yang terlibat, di mana, kapan, kebutuhannya apa atau perlengkapannya apa. Kemudian deskripsi kegiatan penguatan untuk PTK. Kemudian siapa yang terlibat, di mana, kapan, dan kebutuhannya apa, perlengkapannya apa untuk kompetensi sosial dan emosional PTK. Dan yang terakhir adalah ketepatan waktu pengumpulan tugas. Dalam tugas ini ada beberapa yang akan dipaparkan. Yang pertama, ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional murid, kemudian tenaga pendidik, kemudian tenaga kependidikan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama mengenai ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid, kompetensi sosial emosional mengenai kesadaran diri, bentuk implementasinya, integrasi dalam praktek mengajar. Skenario penerapan, khususnya dalam deskripsi kegiatan pembelajaran. Yang pertama, jurnal refleksi harian. Siswa diminta menuliskan perasaan mereka setiap hari di awal pelajaran. Kemudian siswa diberikan pertanyaan pemandu seperti apa yang membuatmu merasa senang atau sedih hari ini, atau bagaimana perasaanmu tentang pelajaran hari ini. Yang dilakukan guru, misalkan guru memfasilitasi siswa melakukan sesi jurnal refleksi harian. Deskripsi tambahannya, siapa, semua siswa, di mana, di kelas, waktunya 5-10 menit di awal pelajaran, dan kebutuhannya adalah buku catatan atau jurnal. Kemudian ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid, khususnya untuk kompetensi sosial emosional, manajemen diri. Bentuk implementasinya, integrasi penciptaan iklim, kelas, dan budaya sekolah praktek mengajar. Skenario penerapan, deskripsi kegiatan pembelajarannya, waktu senyap setiap hari, luangkan waktu 5 menit di awal atau akhir pelajaran untuk melakukan kegiatan meditasi atau pernapasan dalam. Hal ini bisa membantu siswa mengatur emosi dan fokus. Yang dikatakan guru, tarik nafas dalam dan perlahan, hembuskan, rasakan setiap napas yang terhirup dan keluar secara perlahan. Yang dilakukan guru memfasilitasi siswa melakukan kegiatan meditasi. Deskripsi tambahannya untuk siapa, yaitu semua siswa, di mana, di kelas, waktunya 5 menit, kebutuhannya mungkin bisa menggunakan musik lembut, itu bisa dipakai atau tidak. Ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid yang selanjutnya, yaitu khusus kompetensi sosial emosional untuk kesadaran sosial. Bentuk implementasinya, pengajaran eksplisit. Skenario penerapan, yaitu deskripsi kegiatan pembelajaran, dimulai dari simulasi sosial. Siswa diberikan skenario sosial dan siswa diminta untuk berdiskusi dalam kelompok kecil tentang bagaimana mereka akan merespon situasi tersebut. Yang dikatakan guru, bagaimana kamu akan merespon situasi ini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menunjukkan kepedulian atau dukungan? Yang dilakukan guru membagikan kartu atau link di aplikasi Padlet berisi skenario untuk didiskusikan per kelompok. Deskripsi tambahannya, untuk siapa, kelompok kecil siswa, di mana, yaitu di kelas, waktunya 20-30 menit, dan kebutuhannya kartu berisi skenario. Ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid yang selanjutnya, khusus untuk kompetensi sosial emosional, keterampilan berelasi,
Bentuk implementasinya, integrasi dalam praktik mengajar. Skenario penerapan, deskripsi kegiatan pembelajaran, yaitu proyek kelompok. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang membutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik. Yang dikatakan guru, buatkan identifikasi masalah yang akan dijadikan proyek, kemudian buatkan purwarupa dari masalah tersebut. Yang dilakukan guru, menentukan kelompok, dan yang selanjutnya memberikan LKPD. Deskripsi tambahannya untuk siapa? Yaitu kelompok kecil siswa, di mana di kelas atau ruang terbuka, waktunya beberapa pertemuan dan kebutuhannya bahan proyek sesuai dengan tema. Ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid yang selanjutnya, khusus untuk kompetensi sosial emosional pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bentuk implementasinya, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Skenario penerapan, deskripsi kegiatan pembelajarannya, yaitu kotak saran secara online. Sediakan link kotak saran di kelas agar siswa dapat memberikan masukan atau usulan yang terkait kegiatan belajar. Yang dikatakan guru, anak-anak, saya sudah menyediakan kotak saran online bagi kalian untuk memberi masukan atau usulan agar suasana belajar kita lebih baik. Kalian bisa mengakses tautan ini kapan saja. Yang dilakukan guru, membuat formulir online, sosialisasi kotak saran online, dan juga tindak lanjut. Deskripsi tambahannya untuk siapa? Untuk semua siswa, di mana ya di kelas, waktunya bisa terus-menerus, kebutuhannya link kotak saran. Ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik atau guru yang lain di sekolah jenjang SMA SMK. Ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk rekan pendidik, khususnya di SMA SMK, yang pertama adalah bentuk penguatannya menjadi teladan. Kompetensi sosial emosional yang dikembangkannya, yaitu kesadaran diri dan juga kesadaran sosial. Skenario penerapan, deskripsi kegiatan penguatan, yaitu guru mendengarkan siswa. Guru secara aktif mendengarkan keluhan atau masukan dari siswa. Guru menunjukkan empati dan berusaha memahami perspektif siswa. Untuk deskripsi tambahannya, untuk siapa? Untuk semua guru, di mana bisa di ruang kelas, saat istirahat, atau melalui kotak saran. Waktunya setiap hari, durasinya tergantung situasi dan kebutuhannya, kesediaan untuk mendengarkan, dan sikap terbuka. Ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk rekan pendidik, khususnya di SMA atau SMK, untuk bentuk penguatannya belajar, kompetensi sosial emosional yang dikembangkan yaitu kesadaran diri dan juga kesadaran sosial. Skenario penerapan, deskripsi kegiatan penguatan, yaitu refleksi diri, guru diajak untuk melakukan refleksi diri secara rutin. Guru dapat menulis jurnal refleksi atau mengikuti kegiatan mindfulness. Deskripsi tambahan untuk siapa? Untuk semua guru, di mana? Di rumah atau di tempat yang tenang. Untuk waktu, bisa 15-30 menit setiap minggu. Durasinya tergantung kebutuhan. Dan kebutuhannya, buku catatan atau aplikasi jurnal. Ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk rekan pendidik di SMA dan SMK selanjutnya adalah bentuk penguatannya berkolaborasi, kompetensi sosial emosional yang dikembangkan untuk semua kompetensi, mulai dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Skenario penerapan, deskripsi kegiatan penguatan, yaitu proyek kolaboratif dengan siswa, guru bekerja sama dengan siswa dalam proyek pembelajaran yang melibatkan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, pembuatan purwarupa, mewujudkan purwarupa, dan mengkomunikasikan hasil serta kerja sama tim. Deskripsi tambahannya yaitu untuk siapa? Guru dan siswa, di mana ruang kelas atau lingkungan sekolah. Waktunya tergantung durasi proyek dan durasinya beberapa minggu hingga beberapa bulan.
dan kebutuhannya adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek, misalnya bahan atau peralatan yang lainnya. Ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk tenaga kependidikan di sekolah jenjang SMA dan SMK. Ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk tenaga kependidikan khususnya di SMA atau SMK, bentuk penguatannya yaitu menjadi teladan. Kompetensi sosial emosional yang dikembangkan adalah kesadaran sosial dan keterampilan berelasi. Skenario penerapan, deskripsi kegiatan penguatan yaitu senyum, salam, dan sapa. Tenaga kependidikan memberikan sapaan ramah dan senyuman kepada semua pengunjung sekolah, baik siswa, guru, maupun orang tua, untuk menciptakan suasana yang hangat dan welcoming. Deskripsi tambahannya, untuk siapa? Untuk semua tenaga kependidikan, di mana area resepsionis, ruang guru, atau saat berpapasan di koridor. Waktunya setiap hari kerja, durasinya terus-menerus, dan kebutuhannya senyuman, tulus, dan sikap ramah. Ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk tenaga kependidikan di SMK dan SMK, khusus untuk bentuk penguatan belajar, kompetensi sosial emosional yang dikembangkan adalah manajemen diri dan pengambilan keputusan. Skenario penerapan, deskripsi kegiatan penguatan, yaitu pelatihan manajemen stres. Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan manajemen stres seperti teknik relaksasi, meditasi untuk membantu mereka dalam menghadapi beban kerja yang tinggi dan tetap menjaga kinerja optimal. Deskripsi tambahan, untuk siapa? Untuk semua tenaga kependidikan, di mana ruang pertemuan sekolah atau secara online. Waktunya 1-2 hari kerja, durasinya bisa 4-6 jam, dan kebutuhannya fasilitator pelatihan, materi pelatihan, dan juga tempat yang tenang. Ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk tenaga kependidikan khususnya di SMA atau SMK, bentuk penguatan yang berkolaborasi, kompetensi sosial emosional yang dikembangkan adalah keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan. Skenario penerapan, deskripsi kegiatan penguatan yaitu tim solusi, membentuk tim kecil yang bertugas untuk mencari solusi atau permasalahan administratif yang sering muncul. Deskripsi tambahan, untuk siapa? 3-5 orang PTK dari berbagai bidang, di mana di ruang rapat sekolah, waktunya bisa 1 jam setiap minggu, dan durasinya bisa 1 jam, kebutuhannya agenda rapat, papan tulis, atau proyektor. Kesimpulan yang bisa diambil, semua pihak, siswa, tenaga pendidik, dan kependidikan harus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang memperkuat keterampilan sosial dan emosional. Dengan pendekatan holistik ini, SMK dapat menjadi tempat di mana siswa tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga tumbuh sebagai individu yang berempati, beretika, dan siap menghadapi dunia kerja yang kompleks. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya mengutip kata mutiara dari Daniel Goldman. Dalam arti yang sangat nyata, kita memiliki 2 pikiran, satu yang berpikir dan satu yang merasa. Kecerdasan emosional adalah kunci kesuksesan pribadi dan profesional. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.